Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdaду imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma illa ma fahmtana wa la sahla illa ma sahhaltahu wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Maunah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini menjadikan Allah ridho terhadap kita. Allah meridhoi apa yang kita lakukan, memasukkan diri kita termasuk orang-orang yang benar-benar mutakin dalam artian puasa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang semakin nilai negatifnya semakin sedikit, nilai positifnya semakin banyak. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kajian kitab As-Siyam As-Shaum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarus shaumi wa syurutuhul batilah. Al-awwal raddul baswari 'an ittisa'i fil nazari ila ma yudhammu wa ma yulhil qalbu 'an dzikrillah. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang sifatnya batin, syarat-syarat yang bersifat di dalam diri kita, istilahnya syarat-syarat yang hati kita ataupun batin ini ya, syarat-syaratnya secara beberapa syarat-syarat yang perlu kita perhatikan dalam untuk mencapai puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waddul basori 'an ittisa'i fin nazari ila ma yudhammu wa ma yuhil al-qalba 'an dzikrillah. Menjaga pandangan mata dari luasnya mata ini, dalam artian menjaga tidak, kalau bahasanya tidak jelalatan ya, apalagi kepada sesuatu yang dibilang termasuk dalam kategori sesuatu yang hina, dalam artian walaupun mata ini dipandang dari menjaga dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya buat ini pokoknya pengen sempurna itu udah kapal mawar ini. Ada yang metuin dia terus tidur-tidur ketemu Asia atau mungkin betul. Atau rasanya atuh-atuh punya dewi memakai Asia. Tadi memang saat ini mau ngomong iso ditompo posone kanthi api ini sudah termasuk wong beruntung tenan. Ya semuanya itu kita harus mengakoni ini. Mulanya kerja diri lebih pas undang nanti baru Islam tidak punya handphone ya, tidak punya media sosial, tidak punya Facebook, tidak punya TikTok dan lain sebagainya. Jadi penlain ini gitu. Terus ini makanya kalau orang-orang kita ini ataupun kita harus menunggu kalau itu ditampil kalau lihat yang nomor satu ini. Dan sesuatu yang melalaikan hati kita dari kepada zikrullah. Gampang sesuatu nopo ya awake dhewe koyo ranking di musik, di sakit, sekarang banyak. Apapun yang boleh kita melalaikan. Tapi biasanya ngomong lek ini malah yuk benda cepat maghrib wis ayo sekat ya. Lha sekat kok wis permainan nonton itu lho. Karena game gitu, ini game cara sensasi gitu, macam-macam game ini mau. Kalau dulu game ini kan terbatas, ini download mau nonton itu. Ini termasuk melalaikan dari ingat pada
Allah. Ora sing awake dhewe bejo lek duwe waktu-waktu pinggir enten iki pagi ya ngaji, mengurangi Pak. Alhamdulillah. Karena kita sudah sampaikan ini adalah tentang kesempurnaan yang hakiki dan kesempurnaan yang patamur, kesempurnaan yang hakiki termasuk awak dewi boleh ilmu, terus mungkin mengamalkan sama mampu-mampu ngamalin apa sih kita. Kalau sudah ngamalkan, tapi yang jelas ada dua hal yang perlu kita hati-hati yang menjadi afatul amal, afatnya ataupun yang menjadi penghancur amal itu ada dua. Yang pertama adalah arya, yang kedua sum'ah. Riya dan sum'ah ini paling penghancur, paling besar. Ketarane wong iso karo ketarane ibadah, tapi ternyata boleh pengen lemne wong, pengen awake dhewe itu paling berat. Maka Rasulullah SAW wanti-wanti berkaitan dengan ini. Mana dijaga niat, amanca, awak minggu jagalah hati. Siapa ya? Jangan kotor ini. Tentera hidup ini. Yang pertama, yang ibu pikir kepada Allah. Kalau memang kita lebih baik awak dewe, mana wong turune puasa itu ibadah itu tenang. Karena apa? Lewat film ini kan orang Asia kebiasaan. Kecuali kalau melewati batas, kayak Mbak Surya terus aman bisa menurut. Iku berbang ini terus tak harus sejak itu. Karena anak kuliah tidur, terus saat turunnya turun bangun, terus setelah turun aturan, baru tidur lagi. Apa ya, ada jam dulu bangun sebentar, tidur lagi. Terus baru TPA, terus ngurangi masker anak-anak. Cocok ini. Karena apa 1 tahun yang akan datang menikah bisa ditentukan pada tahun ini. Kita bisa mengukur lah, maksudnya bisa mengukur peningkatan ibadah yang sesuk 1 tahun ini. Kuncinya pada bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan baca Quran ini pun rodo tenanan. Kita tahun ngaji ini tuh bulan ini kok tenanan. Dan bulan yang akan datang terus tahun itu dengan Ramadan itu. Karena ini gambaran konkretipun kaya wong niku setelah bahasa ini kaya niku napa entung sesuk sebagai dadi kubu karena itu tirakat poso niku diibaratkan ngoten niku. Yang nomor 2, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hifdzul lisan min 'anil kidbi wal ghibati wan namimati wal fuhsyi wal mira'i wa ghairi dzalik. Man lam yata' qaula zur wal 'amala bi fa laysa lillahi hajatun min ayyata ta'amahu wa syarabahu. Ini ada riwayatnya dari Sayyid Abi Hurairah dalam Sahih. Disebutkan yang kedua adalah menjaga lisan ini dari goro wal ghibati ghibah. Ghibah ini merasa dikonconi mulakno nek poso niku ape sesuatu alhamdulillah ape nonggo ya rasa-rasa dia lagi. Isu-isu sing nonggo biasanya iso karo ngopi mungkin ya. Kula ndonani Ahmad ngono ya cek enek ya biasanya poso ora poso iki ya iso disuguh apa wayang ini kan orang tak disuguh. Jadi terus akhirnya ya mengurangi untuk kita ghibah ya. Wal ghibah wan namimah adu domba ya. Biasa di bulan Ramadan itu kalau kita masih nanti kita bisa melihat panjenengan buat skala istilahnya perbandingan puasa-puasa yang dulu dengan puasa-puasa sekarang. Semakin nikmatkah puasa kita, semakin bermutukah puasa kita, semakin kecil namimah kita, adu domba kita, semakin kecil dusta kita, semakin kecilkah ghibah kita. Jangan bisa merasakan kita introspeksi tahun yang dulu niki, tahun yang lalu akhirnya jadi kebimbangan
poso ini apa jenenge bodoh ini ada 2 kali, terus awake dimilih yang kemana dan lain sebagainya. Misalnya awake bisa buat itu, awake perbandingan dulu taruhannya awake iso penunda tahun ini ke bagaimana. Sing paling dulu yang belum saya bisa tinggalkan dari sifat makmumah di dalam diri saya nopo itu mungkin arasan mungkin nopo bisa wal khushi, kata-kata yang kotor. Apakah kita dalam poso ini emosional kita itu masih menyala-nyala atau tidak, atau berkurang? Biasanya kan dalam keluarga pun biasanya mati uji dalam bulan puasa yang tertinggi. Karena apa? Sesuatu yang kecil pun bisa, kalau tidak menahan diri itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah memang nanti tahapan yang kita mampu pengendaliannya lebih baik, semakin ringan, semakin menikmati puasa dan apa yang ada dalam puasa ini. Wal miroi wal waidan, wal miroi itu apa? Riya. Ana wong sok-sokan sakjane bayang poso, ora poso Ramadan ngeten iki. Wong iso ngapusi Pak. Ben diarani nek dhewe nek dina Senin kancane kabeh seluruh majelis al-maunah, ibu-ibu atau bapak-bapak lagi padha poso kabeh. Karena awake dhewe duwe sungkan pas ketemu kanca-kancane sing biasa dalam majelis itu dinane karena iki dina Senin iki wae kanca-kancane poso kabeh dhewe iki ya tok ya. Sampeyan poso apa ora? Dan jawab itu anak mutu dan bagian. Diwai apa ya iki minum padahal dhewe iki sajane ora poso. Tapi diarani ngono iki tok disuruh iki wis aku iki kan dina Senin to. Sajane ora poso, tapi netok-netokne ben diarani dhewe iki wong kaya wong poso. Itu sama riya iki ngoten iki. Dan awal diri sesuai nonton itu untuk menjaga diri kita untuk mendapatkan penilaian yang terbaik dari sisi manusia. Ini bahaya sangat. Satu, yang di situ ada kedustaan. Yang kedua, tetap dewe ben disangka wong ape. Padahal awal diri ora butuh. Napa to lawan yang riya niku? Riya niku ikhlas lawane. Wong nek ikhlas wis ora butuh ngelemi wong, ora butuh dinilai apa. Yo supaya ora poso. Wah ya orang poso kok mumpang dadi ngono kuwi kok teko kok kacari yo. Ora poso to yo ora memang ora poso ngoten. Karena dia yang diinginkan adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya paling perlu awake hati-hati niku berkaitan dengan penilaian niki awake dhewe golek dilem manungsa. Wah, wae maca Al-Qur'an iki amat biasanya nek ngomong macane surat dulu yang dengar ini imami bagi amat macamnya Al-Baqarah. Itu orang harus jamaah yang ini. Wah, cari orang ngerti. Ini kita keselapin nabi buka malah imami maghrib tawa-tawa. Wah yang maghrib ditawa-tawa ini imami. Sing buri gitu berpikir gerutul kabeh. Lah wong gerutul ora malah ora nang dadekne dosa, ora nang dadekne itu pahala. Mulane pernah yang namanya Abu Jabal niku dalam hadis sahih Bukhari itu ceritanya ngoten niku. Dhewe iki mami bareng ngoten niku protes makmume kabeh. Karena apa? Waktu iki dua surat napa Al-Baqarah Ali Imran ngoten niku. Pokoknya surat panjang. Anda yang makmumnya sing kandidat bilang awal dari muat apakah engkau membuat fitnah, engkau akan membuat fitnah, engkau membuat fitnah, membangkitkan fitnah. Karena apa? Di makmum itu ada orang-orang yang tua, ada orang yang memiliki kebutuhan. Wes to ning imam ya sak mati ya wae. Ngoten niku. Wis dihadapi Ahmad niki. Kalau Ahmad lagi dari ya. Ini kemana hadis Kanjeng Nabi, man lam yata qaula zur wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun bin ayyata ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta atau bohong
atau dia masih mengamalkan itu, maka tidak ada Allah itu hajat padanya untuk ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Pengorbanan dirinya dari pagi, pengorbanan dirinya, dia menyerahkan hidupnya kepada Allah dari subuh sampai ketika nanti maghrib tiada gunanya, hanya karena apa tadi, dalam puasanya ini disertai yang namanya ini amal-amal yang buruk, sifat-sifat yang buruk. Jadi memang harus ada usaha. Puasa itu tidak hanya semata menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, dari makan dan minum dan hubungan misalnya suami istri atau hal-hal yang membatalkannya, tapi lebih ke dalam lagi pada rahasianya bahwa kita mampu menjaga lisan kita. Makanya di dalam Al-Quran Al-Karim kata as-shaum ini disebutkan 13 kali banyaknya. Tapi yang menitik beratkan pada puasa secara lisan itu hanya sekali, yaitu ketika Siti Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani syawma wa ukalliman yauma insiya. Aku telah bernazar kepada Tuhanku, pada Tuhan yang Maha Pengasih, pada sehari ini saya berpuasa. Inni nadartu lirrahmani syawma Walan ukalian liman yauma insya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Nah, itu terkenal, makanya ini menjadi terus bahasanya basa Jawa dengan toko bisu wis meneng. Nah, ini termasuk penyelamat Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing bisa menjaga dua, yakni hal ini saya jamin masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah lisannya, yang kedua adalah yang ada di antara ini perut dan pahanya, itu maksudnya alat kemaluannya. Siapa yang bisa menjaga dua ini, saya jamin masuk ke dalam surga. Makanya ini kita termasuk perlu belajar untuk kalau tidak ada aktivitas yang itu tadi, Pak Surit Muhammad tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ada lagi hadis Rasulullah SAW, asyamu junnatun man lam yahrukha bikitin aw ibatin. Puasa itu merupakan benteng di mana tidaklah akan membakarnya atau merusaknya dengan dusta ataupun hibah. Tapi memang ketemu orang ngomong itu ya enak. Memang daging menungso iki enak. Akhirnya tiga apa lah kekurangan di wong liya ngono wis paling asik ngono. Ulama hati-hati iki. Wis tamu iki lho iki awake dhewe dijak apa jenenge gibah wae mlayu nang kamar tidur lagi. Wasyamu junnatun fa idza kana yamu shaumi ahadukum fala yarqus yawma idin wa la yaskhab fa idza bahu ahadun aw qatala falyakul inni mur'un shaimun. Sedang puasa itu merupakan benteng. Jadi jika pada hari seseorang itu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor. Jadi nek iso buat dinon niku biasanya awake dhewe sing iso muncul kebun binatang nek ngomongin tanam. Ojo kemarin ini sing rusak ning wau. Ya puasane ya tetap sah, tapi secara hakikinya di hadapan Allah awake dhewe memang diusahane dia ben menahan diri kok. Diajari Gusti Allah ini memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kemarahan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi kemarahan itu bisa dikendalikan. Nah, kita itu hanya Ramadan itu merupakan wahana yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu riyadhah bentuk kita untuk berlatih menahan diri. Wah, ini bisa seorang ingin itu tadi nonton mawon ditambah ujian, hal-hal yang bisa membuat kita marah. Makanya sampai jika seorang pun itu istilahnya misui bahasa Indonesia apa mas?
Jika ada seorang pun yang mengumpat atau mengajak kita berkelahi, maksudnya untuk melukai kita, maka kita cukup saja, nggak usah ditanggapi, hanya cukup dengan mengatakan inni murun shaimun. Aku ini adalah seseorang yang berpuasa. Nah ini kita bersama yang ini. Nanti hasilnya, outputnya setelah Ramadan, tingkatan emosional kita apakah masih tinggi atau berkurang. Karena apa? Untuk bisa mengetahui tentang diri kita sendiri, tingkat emosionalnya, tingkat marah dan sebagainya, itu harus dengan puasa. Wong lek poso iki krana luwe, lek kompetisi gawe nesu tak gampang nesu terus mboten. Ora wong lek marah ya di uji warna pasti mau dibuat gampang nesu ya kebangetan nek warna. Dia tak wong marah istilahnya orang kenyang dan sebagainya, sama Ahmad itu ada kompetisi kan dia dapat nesu. Mau dituangin isu-isu tapi pas orang kosong kayak biasa wae. Toko dari dewe ini disinggung pas lagi lapar-lapar itu, kerumuh pintu ini digodok dari kancah ini ngamuk. Ya, kenapa kenapa? Yaitu kita di batas-batas ambang itulah. Ya, ada penyurutnya itu gampang gitu ketika puasa. Terus cara sendiri pun tadi kan menjaga lisan, menjaga pandangan. Yang ketiga, kamu bagi hadir jawari minasami wal yati wa rijin wal bati anil asami wa syukurat. Menjaga anggota-anggota yang lain dari mendengarkan tangan, kaki, perut, dari hal-hal yang membuat dosa, yang membuat kita terjerumus kepada yang diharapkan oleh Allah. Tangan itu biasanya yang mau jingiti kerjanya dikurangi, si kaki melangkah pada hal-hal yang tidak baik, ya betul-betul dijaga. Jadi menjaga puasa dari meningkat. Kalau Imam Ghazali kemarin kan menyebutkannya ada 3 tingkatan puasa. Puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususnya khusus atau istimewa. Kalau orang yang khususnya khusus, pertama dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali dia melangkahkan kaki ke dalam hal yang memang itu sudah hanya fokusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dari umum naik kepada khusus, di mana khusus itu tidak hanya puasa perut ini, ya, tapi bagaimana jika di lisan juga bisa puasa hati, ya, dari hal-hal yang istilahnya suudon, ya sudah mampu untuk mengendalikan, itu namanya puasanya khusus. Laisa syamu minal akli wasyubi innama syamu minal lagwi wal rafas. Bukanlah puasa itu hanya terbatas dari makan dan minum semata, akan tetapi puasa yang sebenarnya itu adalah puasa yang mampu menahan diri dari perbuatan yang mubadzir, perbuatan yang langgo, perbuatan yang sia-sia, dan kata-kata yang kotor. Maka aktivitas konten itu kalau kita malas membaca Al-Quran, coba berubah dengan semaan mendengarkannya. Nanti bosan dengan itu, coba kita belajar menulis Al-Quran. Coba kita belajar menulis Al-Quran, kita bacaan dan tulisannya sama, kita latih itu. Pokoknya membuat sesuatu aktivitas yang di situ nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang itu channel-channel itu banyak, ya. Kita mau membuat apa, pokoknya kita termasuk melakukan aktivitas ngaji banyak banget kita. Istilahnya dari yang kecil sampai yang besar itu ada aktivitas di mana-mana kita bisa ngalir ke sana. Jadi zaman kita itu sudah zaman ini wong ngaji no kemauan wonten.
Kami sha'imin laysa lahu min syiyami al-ju'u wa kami qa'imin laysa lahu min qiyami ila sahur. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapatkan lapar, haus. Berapa banyak orang yang dari puasa dia mulainya, dia berjaga di malam harinya tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan berjaga tidak tidur di malam hari. Karena apa? Karena dia menjaga perutnya dari sesuatu yang dihalalkan Allah, tapi dia berbuka dari sesuatu yang diharamkan Allah. Cewek menahan diri dari makan minum, itu kan sesuatu yang halal. Kon mangan burger, mangan sing kuat enak, sate tongseng dan lain sebagainya, sop iga dan lain sebagainya di siang hari kita gak gelem. Tapi kan kita berbukanya mana apa? Sesuatu yang diharamkan Allah. Apa? Ghibah juga diharamkan Allah, namimah diharamkan oleh Allah. Terus kita suhud dan lain sebagainya. Maka puasa itu bukan hanya terbatas pada kita mampu menahan dari makan dan minum, terlebih dari itu untuk mendidik nafsu kita, jiwa kita, ya, supaya semakin bersabar, semakin banyak husnudzonnya kepada Allah, semakin banyak syukurnya kepada Allah, semakin kita mampu melakukan hisbah, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Yang keempat, yang terakhir, bapak-bapak ibu rahimahullah, ayyakuna qalbu batan mutariban bainar rujai wal khawf illa yati ayyubaru syawmu wa min al-qarrabin aw yuradu alaihi wa min al-khashiyin. Hendaklah setelah itu hatinya selalu gelisah, mutariban, bahasa Jawa gelibatan antara mengharapkan, antara harapan dan khawatir. Cocok untuk aku poso tenanan ini ora ditampa karo Gusti Allah. Mana bengi-bengi kalau kita ada waktu introspeksilah diri. Ada waktu sebentar, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ampunanmu ya Allah. Sekiranya dengan ibadah-ibadah hambamu ini pagi dari pagi sampai malam hari ini, banyak amal-amal yang aku lakukan ini dipenuhi oleh karena di situ ada niat-niat yang lain, di situ ada riaknya ya Allah. Di dalamnya hari ini banyak kami misalnya hibah dan sebagainya. Kita memohon ampun kepada Allah sebelum menutup kita pada malam itu, sebelum kita menuju kepada pembaringan, kita introspeksi dan kita memohon maaf kepada Allah. Jadi berusaha itu tadi, melakukan introspeksi dan berusaha tadi memohon ampun. Apakah amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak, harus antara harap dan cemas. Kalau istilahnya beruntung yang diterima oleh Allah, dia tercatat sebagai muqarrabin. Kalau ditolak, sungguh dia termasuk orang yang merugi. Nah, inilah biasanya mungkin belum pada tahun-tahun yang lalu bisa kita lakukan pada tahun-tahun ini. Ada waktu senggang nanti sebelum kita beranjak ke pembaringan, melakukan introspeksi, pemulasan terhadap diri kita baca dalam seharian itu amal-amal yang mungkin di sana terselip ada riaknya, terselip sum'ahnya, terselip yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.